Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir sebenarnya informasi itu buat apa? Nah, dalam pembahasan kali ini, yang terinspirasi dari buku Nexus, kita bakal coba menelusuri gimana teknologi, mulai dari cerita fiksi zaman dulu banget sampai AI canggih sekarang, ternyata membentuk cara kita kerjasama dan ya, membangun peradaban kita. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Informasi itu untuk apa sih? Kalau ditanya gitu, kebanyakan dari kita pasti langsung jawab, ya buat tahu kebenaran dong. Tapi, gimana kalau ternyata tujuan utamanya itu sesuatu yang sama sekali berbeda? Nah, disinilah kita ketemu sama ide intinya yang cukup radikal. Ada yang namanya pandangan naif yang mungkin kita semua anut, informasi itu soal kebenaran. Tapi ada pandangan nexus yang bilang sebaliknya, peran utama informasi itu untuk menciptakan ketertiban sosial. Tujuannya bukan kebenaran, tapi ketertiban. Dan kebenaran, well, itu seringnya cuma jadi bonus aja. Oke, kalau informasi emang lebih soal menciptakan ketertiban daripada mencari kebenaran, terus gimana cara kerjanya? Untuk bisa paham ini, kita harus mundur jauh, jauh banget ke masa lalu. Ke zaman sebelum ada tulisan, apalagi internet. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi sama spesies kita, Homo sapiens. Tiba-tiba, kita bisa bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang masif. Sesuatu yang nggak bisa dilakuin sama hewan lain manapun. Dan kemampuan ini muncul bukan karena kita jadi lebih kuat loh, tapi karena kita menguasai satu keahlian baru. Dan ternyata teknologi informasi pertama kita itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pegang. Bukan tulisan, bukan mesin cetak. Tapi kemampuan untuk menceritakan dan yang lebih krusial lagi, mempercayai kisah-kisah fiksi. Mitos-mitos yang kita percaya bareng-bareng inilah yang jadi semacam lem sosial yang bikin ribuan orang asing bisa kerjasama untuk satu tujuan. Nah, kemampuan bercerita inilah yang menciptakan sebuah dimensi realitas yang baru, namanya realitas intersubjektif. Ini unik banget. Ini bukan realitas objektif kayak batu atau pohon yang emang ada di sana. Bukan juga realitas subjektif kayak rasa sakit yang cuma kamu yang rasain. Ini tuh hal-hal yang jadi nyata hanya karena kita semua sepakat untuk percaya kalau itu nyata. Coba deh pikirin, apa itu sebuah negara? Kamu nggak bisa kan menyentuh Indonesia? Apa itu uang? Itu kan cuma secari kertas atau angka di layar. Apa itu perseroan terbatas? Itu juga cuma cerita di atas kertas yang disepakati bersama. Tapi, jangan salah, cerita-cerita ini punya kekuatan yang dahsyat banget buat ngatur perilaku miliaran orang. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya. Ambil 10 perintah Tuhan. Ini diklaim sebagai kebenaran mutlak dari Tuhan, nggak bisa diganggu-gugat, dan menciptakan ketertiban yang kaku. Sekarang bandingkan dengan Konstitusi AS. Dokumen ini dari awal sudah mengakui kalau ini buatan manusia, dan bahkan ada mekanisme buat mengubahnya. Nah, di sini kelihatan kan perbedaannya, ketertiban absolut dari kebenaran ilahi versus ketertiban fleksibel yang sadar kalau kebenaran itu bisa berubah. Tentu saja, cerita punya satu kelemahan gede. Ingatan manusia itu terbatas. Untuk membangun peradaban yang lebih kompleks, kita butuh teknologi baru. Muncullah tulisan. Ini memang memecahkan masalah ingatan, tapi seperti biasa, setiap solusi pasti akan melahirkan masalah baru. Coba kita lihat evolusinya. Kita beralih dari cerita yang terbatas oleh ingatan, ke tulisan yang memungkinkan lahirnya kerajaan dan birokrasi raksasa. Lalu datang mesin cetak yang menyebarkan ide dan juga misinformasi secara massal. Setiap langkah maju ini memang memperluas jaringan kita, tapi sekaligus membuatnya jadi jauh lebih rumit. Dan kutipan ini ngena banget. Kutipan ini menggambarkan masalah baru yang muncul. Otak kita itu kan hasil evolusi ribuan tahun untuk takut sama ancaman fisik yang nyata, seperti macan. Tapi kita sama sekali nggak siap buat menghadapi ancaman abstrak dari birokrasi. Coba bayangin, nasib kita bisa ditentukan oleh formulir yang salah isi, peraturan yang nggak kita pahami, atau pejabat tanpa nama yang nggak pernah kita temui. Itulah horor dari kematian oleh dokumen. Dari cerita lisan sampai dokumen tertulis, semua alat itu sifatnya pasif. Tapi, revolusi informasi yang terjadi sekarang ini benar-benar berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita bukan cuma menciptakan alat baru, kita menciptakan anggota baru untuk jaringan kita. Ini poin yang super penting. AI itu nggak pasif. Mesin cetak kan nggak bisa milih buku apa yang mau dia cetak. Tapi AI, dia bisa belajar, membuat keputusan,
dan bahkan menciptakan idenya sendiri. Ini bukan lagi sekedar alat. Ini adalah agen, sebuah pergeseran paradigma total. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata yang mengerikan ini. Di Myanmar, algoritma Facebook diberi satu tujuan yang kedengarannya netral, maksimalkan keterlibatan pengguna. Algoritma itu kemudian belajar, tanpa campur tangan manusia, kalau cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan mempromosikan konten yang paling memecah belah dan penuh kebencian. Dan keputusan si algoritma ini punya konsekuensi yang menghancurkan di dunia nyata. Krisis di Myanmar itu jadi semacam burung kenari di tambang batu bara bagi kita. Sebuah peringatan dini yang sangat krusial. Ini menunjukkan betapa bahayanya AI saat tujuannya tidak selaras dengan kesejahteraan manusia. Bencana bisa terjadi bukan karena ada niat jahat loh, tapi hanya karena kita ceroboh dalam mendefinisikan tujuan. Contoh kayak di Myanmar tadi, akhirnya memaksa kita untuk menghadapi tantangan terbesar abad ini. Gimana caranya kita memastikan kecerdasan non-manusia ini bekerja untuk kita dan bukan malah secara nggak sengaja menghancurkan kita. Nah, inilah yang disebut the alignment problem atau masalah penyelarasan. Untuk memahami betapa asingnya cara pikir AI, mari kita lihat momen ikonik ini. Tahun 2016, AI buatan Google, AlphaGo, bertanding Go melawan salah satu pemain terhebat dunia, Lee Sedol. Di langkah ke-37, AlphaGo melakukan sebuah langkah yang oleh semua komentator manusia saat itu dianggap sebagai kesalahan fatal. Kelihatannya aneh dan sama sekali nggak intuitif. Tapi ternyata, langkah aneh itu jenius. AlphaGo menang. Dan para ahli pun sadar bahwa AI ini bukan cuma bermain lebih baik dari manusia, tapi ia berpikir dengan cara yang benar-benar berbeda. Ia menemukan strategi yang selama ribuan tahun gak pernah kepikiran sama manusia paling brilian sekalipun. Kecerdasannya bukan cuma super manusia, tapi juga non-manusia. Dan disinilah inti dari masalah penyelarasan tadi. Seperti yang kita lihat di Myanmar, memberi AI instruksi harfiah seperti maksimalkan keterlibatan bisa jadi resep bencana. Tantangannya adalah gimana caranya kita menanamkan nilai-nilai kita, konsep yang rumit dan seringkali nggak terucapkan, ke dalam sistem yang cuma bisa berpikir secara harfiah. Saat kita melaju ke depan, buku ini menguraikan dua kemungkinan masa depan yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada skenario kekaisaran digital global, di mana satu jaringan AI menguasai semua data dan kekuasaan di dunia, berisiko menciptakan totalitarisme gaya baru. Di sisi lain, ada skenario tirai silikon, di mana dunia terpecah menjadi kubu-kubu digital yang saling bersaing, masing-masing dengan ekosistem AI-nya sendiri yang nggak nyambung. Risikonya, konflik dan ketidakpahaman yang berkelanjutan. Coba renungkan ini. Kita butuh berabad-abad melewati perang dunia dan penderitaan luar biasa hanya untuk belajar mengelola dampak mesin uap. Revolusi AI bergerak jauh lebih cepat, dengan potensi yang juga jauh lebih besar. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita punya waktu sebanyak itu? Dan bisakah kita belajar lebih cepat kali ini?